Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang tansah kita tresnani menika. Atallahu amrahu bil afiyah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, memanjangkan umurnya sehingga kita bisa mengambil manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu beliau. Amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah semonggo kesyukuran tansah kita unjukaken dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita mapinten-pinten kenikmatan, terutami nikmat iman lan Islam. Kang kaping kalih nggih menika selawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi suri tauladan dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged mendhet melaksanakan suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal hidup kita baik dunia maupun akhirat. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, saderengipun kita menuju kepada babu majaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita, kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman itu petunjuk berupa wahyu, kemudian diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wahyu itu dinamakan Al-Quran, sedangkan keterangan Nabi Muhammad sebagai penjelas terhadap wahyu itu disebut sebagai Al-Hadits. Al-Quran yang diturunkan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di dalam Al-Quran la raiba fihi. Apa makna la raiba fihi ini? Maka kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Maraghi, kalau biasanya kita merujuk kepada tafsir Al-Baghawi, kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, ini sekarang kita akan coba rujukkan ini kepada tafsir Al-Maraghi. Bedanya apa tafsir ini dengan tafsir-tafsir sebelumnya? Tafsir ini tafsir kontemporer. Maka penulisnya namanya Al-Imam Mustafa Al-Maraghi itu berusaha untuk menggabungkan metodologi salaf di dalam menulis tafsirnya ini dengan metodologi khalaf atau kontemporer. Sebab apa? Al-Imam Al-Maraghi ini lahir tahun 1883 Masehi. Beliau lulus S1 Al-Azhar Kairo itu tahun 1909. Maka lulus S1 umur 26 tahun. Tapi kuliah tidak satu tempat, dengan Darul Ulum di Kairo juga.
Pada akhirnya setelah sekitar 28 tahun setelah itu beliau menjadi rektor Al-Azhar, menulis banyak karya termasuk tafsir Al-Maraghi ini. Apakah saya punya kitab fisiknya? Ini saya bacakan dari kitab Maktabah Syamilah, persis sama 100% dengan fisiknya. Saya di rumah tidak ada, tapi alhamdulillah 1 minggu yang lalu saya ajukan kepada kampus tempat saya mengajar supaya kita punya tafsir Maraghi ini, karena penting kitab-kitab Turos itu termasuk tafsir ini. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, saya di WA usulan panjenengan di ACC oleh kampus, dan ini dalam proses pembelian. Harganya tidak terlalu mahal, hanya sekitar 1 juta saja. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu sekitar 500.000. Nah, ini 1 juta lebih, karena ini lebih tebal tafsir Al-Maraghi ini. Para sedaya ingkang kula hormati, Al-Imam Al-Maraghi beliau menafsirkan, memberikan keterangan la raiba fihi ini maknanya apa? Kalau kita terjemahkan secara teks ke dalam bahasa Indonesia, la itu tidak, raiba itu keraguan, fihi, fi di dalam hi itu nya. Hi, haknya ini dhamir kembalinya kepada kitab, kepada Al-Quran. Beliau mengatakan ar-raibu war-raibah, bisa disebut ar-raib, bisa disebut ar-raibah, atau bisa dikatakan asyak. Asyak artinya keraguan. Apa maknanya? Wa haqiqatuhu qalaqun nafsi wattirabuha. Hakikat keraguan itu adalah kegelisahan jiwa. Dados keraguan itu maknanya, kata Al-Imam Al-Maraghi, itu adalah kegelisahan jiwa. Wattirabuha, dan ketidaktenangannya. Ittirab artinya ketidaktenangannya. Ha, dhamir muannas kembalinya kepada an-nafs, jiwa. Ketidaktenangan jiwa itu. Summiya bihi asyakku li'annahu yuqlikun nafsa wa yazilu minha at-tuma'ninata. Kenapa disebut seperti itu? Karena keraguan itu menggelisahkan jiwa dan menghilangkan ketidaktenangan, menghilangkan ketenangan. Yuzilu minha at-tuma'ninah. Wa qad jaa fil hadits. Kemudian Al-Imam Al-Maraghi ini mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikutip oleh beliau itu? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da' artinya tinggalkan, ma yuribuka apa yang meragukanmu, ila ma la yuribuka kepada apa yang tidak meragukanmu. Meninggalkan apa yang meragukan. Kalau kita akan melakukan sesuatu itu ragu, maka kita tinggalkan. Yang kita laksanakan adalah yang kita yakini. Nah, hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Maraghi ini, meskipun beliau tidak menuliskan rujukannya di sini, bisa kita lacak di mana hadis-hadis itu. Ada banyak. Salah satunya adalah di dalam kitab Musnad Abi Dawud At-Toyalisi. Nanti juga ada di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Kalau kita mau cari lagi, ada di dalam kitab Az-Zuhd wa Raqaiq. Ada juga nanti kalau kita kaji lebih jauh, ada ditulis di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ada di dalam kitab Musannaf Abi Syaibah. Kitab-kitab itu apa bisa kita kaji? Bisa kita kaji semuanya, tapi waktunya saja yang tidak ada. Saya akan sampaikan salah satu, yaitu dari Musnad Abi Dawud At-Toyalisi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka.
tinggalkan apa yang membuatmu ragu, meragukanmu, yuribuka. Araba yuribu. Ila ma la yuribuka, kepada apa yang tidak membuatmu ragu, yang kita yakin. Nah, ini kalau diteruskan, maka hadis ini terusannya adalah fa inna sidqa at-tuma'ninah. Kejujuran itu, sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Di dalam kejujuran itu ada ketenangan. Sebaliknya wa innal kadhiba ribatun. Dan sesungguhnya di dalam kedustaan, kebohongan itu ada ribah. Ribah itu artinya keraguan, kegelisahan di sana. Maka disebut kolakun, ribatun, kegelisahan. Contoh misalkan kula panjenengan sedaya medal ngagem sepeda motor, enten Pak Polisi, dalalah enten operasi, disetop oleh Pak Polisi ini, tangleti, surat-suratnya mana? Kita jawab, wonten jok, padahal ora eneng ngen jok niku. Akhirnya tenang napa mboten niku? Mboten tenang. Diken goleki enten jok. Ketuwetan mboten ketemu sale ngapusi. Lah mana surat-suratnya? Oh, tadi saya taruh di jok Pak Polisi. Lah sekarang mungkin masuk ke dalam tangki bensinnya. Mboten dikepak, kasep ngapusi ngene mboten. Hatinya tidak tenang, prosesnya justru lama. Tapi ada ditanya sama Pak Polisi, ada operasi, ditanya, mana surat-suratnya? Waduh, masa Pak Polisi, saya kelupaan saya. Tidak saya bawa. Oh, kelupaan. Saya juga sering lupa. Besok-besok jangan lupa ya. Gini apa betul? Akhirnya dicul ngoten mawon. Nah, ada ketenangan ketika kita itu melakukan kejujuran. Maka di sini disebut di dalam hadis ini fa innas sidqa tuma'ninah. Kejujuran itu menghadirkan ketenangan. Wa innal kadhiba ribah. Sedangkan kebohongan, kedustaan itu apa yang dihadirkan? Yang dihadirkan itu kegelisahan jiwa, ketidaktentraman jiwa. Para sedaya ingkang kula hormati, maka kaitannya dengan Al-Qur'an di sini nggih ngoten. Kalau kita berbicara dengan Al-Qur'an, berbicara tentang Al-Qur'an, maka tidak ada raibah. Ketika kita meyakini Al-Qur'an sebagai pedoman kita, insyaallah hati ini menjadi tentram. Hati ini menjadi tenang. Tidak ada kegelisahan. Wal maknanya lebih lanjut Al-Imam Al-Maraghi mengatakan, inna hadzal kitaba, sesungguhnya kitab ini, sesungguhnya Al-Qur'an ini la ya'tarihi raibun fi kaunihi minallah min indillah. Tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an itu datangnya min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fi hidayatihi wa irsyadihi, baik itu dari sisi petunjuknya ataupun irsyad. Irsyad itu artinya arahan-arahannya. Wala fi uslubihi, bahkan di dalam gaya bahasanya. Tidak ada gaya bahasa manusia, tidak ada gaya bahasa Nabi Muhammad SAW sebagaimana di dalam hadis. Maka ketika kita membaca Al-Quran dan kita bandingkan dengan hadis, maka uslubnya, uslub itu artinya gaya bahasa, itu berbeda sama sekali. Karena semuanya adalah min indillah, tidak ada keraguan bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa balaghatihi, dan kebalighannya. Apa itu arti balaghah? Balaghah itu kalau kita artikan dalam makna saat ini itu adalah retorika. Retorika bahasa. Apa itu retorika bahasa? Ini kalau contohnya. Ada orang mengatakan sebenarnya tujuannya sama, tetapi penyampaiannya berbeda. Ini retorika bahasa. Ada orang mengatakan khotib itu berbicara sangat berapi-api.
Khatib di dalam masjid ketika dia berbicara khutbah itu luar biasa, memberikan semangat kepada jamaahnya untuk beramal baik, beramal soleh. Maka dia mengatakan sangat berapi-api sekali, sangat bersemangat. Ini yang pertama. Ada dikatakan, orang lain mengatakan ngeten, dia khutbah atau dia berceramah di masjid bagaikan singa, koyok dene singo, ceramahnya koyok singo, saking berapi-apinya, saking semangatnya. Sebenarnya tujuannya sama, tetapi retorika bahasanya berbeda dan hasilnya pun akan berbeda, karena yang kedua ini secara sastra adab bahasa ini lebih tinggi. Nah, yang paling tinggi itu kalau ada orang mengatakan saya melihat singa di dalam masjid, kula ndelok singa enten masjid. Nah, ini kalau kita pahami secara tekstual, tiang kan melayu kabeh niki. Ngene mboten? Enten singa ini masjid. Melayu kabeh. Nah, ini sebenarnya hanya retorika bahasa. Yang terakhir itu adalah uslub atau retorika yang paling tinggi. Maka ulama kemudian membagi, mengkaji balaghah ini di dalam ilmu ada 3. Yang pertama namanya bayan, yang kedua namanya badik, yang paling tinggi itu namanya ma'an. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, dan balaghah retorika bahasa ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ampun kaget kalau ada yang sering kita dengar ini, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqan nuri. Kanjeng Nabi itu dikatakan engkau adalah syamsun, matahari, bukan benar-benar matahari, tetapi mempunyai fungsi yang sama dengan matahari dan bulan. Apa kesamaannya? Matahari memberikan sinar bisa kita rasakan. Kanjeng Nabi nggih memberikan sinar, memberikan cahaya, tetapi cahayanya kemana? Cahaya hati. Yang dituju adalah hati. Mempunyai sama-sama persamaan, maka disebut syamsun, komarun, dan lain sebagainya. Para sedaya ingkang kula hormati, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik gaya bahasa, baik hidayahnya, baik arahan-arahan yang ada di dalam Al-Quran, baik kebalaghahannya atau retorika bahasanya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yastati'u ahadun ayyatiya bikalamin yaqrubu minhu balaghatan wa fasahatan. Tidak ada satupun, tidak ada yang bisa ayyatiya bikalamin yaqrubu minhu, mendekati hampir sama dengan Al-Quran saja. Di dalam balaghah, di dalam fasahah itu tidak akan bisa. Hanya dekat saja. Itu tidak, apalagi sama. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, masih di dalam tafsir Al-Maraghi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithli. Jika kamu sekalian ragu, mempunyai keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan, tulislah satu surat semisal Al-Quran. Apakah ada sudah mencoba? Sudah ada. Saya akan rujukkan usaha yang dicoba oleh manusia membuat Al-Quran. Di dalam kitab namanya I'jazul Quran. Kitab I'jazul Quran ini ditulis oleh Al-Imam Al-Baqilani. Nanti juga ada di dalam kitab I'jazul Quran wal Balaghah. Terus kitab I'jaz yang berjudul I'jazul Quran itu banyak. Yang pertama tadi adalah Al-Baqilani yang menulis. Kemudian I'jazul Quran wal Balaghah An-Nabawiyah ini yang nulis adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Di dalam kitab I'jaz Al-Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baqilani,
disebutkan zaman dulu ada orang, kata Al-Imam Al-Baqilani di dalam kitab Ijaznya, fa amma kalamu Musailamah Al-Kadzab, namanya Musailamah Al-Kadzab. Terus Musailamah Al-Kadzab ini dia mengaku kalau Nabi Muhammad turun wahyu, dia juga mengaku turun wahyu, sama begitu. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Suatu ketika ada niki kisahnya, ada suatu kebun itu kering, kerontang. Kemudian Nabi Muhammad SAW wudu. Air wudunya disiramkan ke kebun itu jadi subur. Ini kisah, tapi wallahu a'lam kebenarannya nggih, tetapi ada hikmah di baliknya. Saya tidak katakan ini sahih, tetapi ada hikmah di balik kebenaran ini, di balik kisah ini. Musailamah ini nggih ikut-ikut, dados dia itu juga ngambil air wudu. Kemudian airnya disiramkan ke kebun juga. Tidak malah jadi subur, kering semua. Kanjeng Nabi suatu ketika itu melihat sumur, kemudian sumur itu sama beliau itu diberikan sedikit ludah, ada airnya banyak. Musailamah ikut-ikut juga. Pokoknya apa yang diturun kepada Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan diikuti dan mengatakan itu wahyu. Musailamah ini, ia juga diludahi sumur itu. Apakah ada airnya? Airnya jadi kering. Ini Musailamah. Maka ketika setiap datang wahyu, dia mengatakan saya pun juga datang wahyu yang sama. Wa ma za'ama annahu Qur'anun fahuwa akhassu min an nastaghila bihi. Kata Al-Imam Al-Baqilani. Dan apa yang dikatakan, yang dianggap oleh Musailamah itu Quran, datang dari Allah, itu sangat rendah untuk kita percayainya, untuk kita itu percaya kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa askhafu min an nufakkira fihi. Membuang-buang waktu, membuang-buang energi untuk kita pikirkan, kata Imam Al-Baqilani. Tetapi beliau mengutipkan wa innama naqalna minhu tarfan liyata'ajjaba al-qari. Tapi kita akan kutipkan beberapa saja supaya pembaca itu dia terheran-heran, kok ada orang itu nulis sampai begitu. Artinya apa? Kalau ada orang secerdas apapun tetapi dia itu mengatakan bisa menandingi Al-Quran, itu menjadi bodoh mendadak. Contohnya Musailamah ini. Musailamah ini orangnya cerdas sebenarnya, dan diakui oleh kaum itu, dia itu cerdas. Tetapi begitu ia mengatakan bisa menandingi Al-Quran, maka karyanya itu luar biasa menakjubkan. Menakjubkan dalam konotasi negatif, menjadi bodoh mendadak. Ini beliau mengutipkan beberapa contoh. Yang saya akan kutip ini adalah dari Ijazul Quran yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Rafi'i di kitab yang kedua. Wa qauluhu, kata Musailamah niku ngeten. Maknanya jauh dari Al-Quran. Wasyatu wa alwanuha. Nah, ini sebenarnya asyatu bukan asya'u. Wasyatu wa alwanuha. Demi kambing dan warna-warnanya. Wa ajabu hasudu wa albanuha. Jane nggih haha kastanten jane. Tapi artine niku nggih. Wa ajabu hasudu wa albanuha, dan yang paling menakjubkan dari kambing itu, artinya kambing yang paling bagus itu apa? Yang hitam warnanya katanya. Wa albanuha, dan yang menakjubkan dari kambing itu apa? Susunya katanya. Terus maknanya apa ini? Hikmahnya yang bisa kita ambil. Kalau kita baca sekilas ya kayak bagus sastranya. Wasyatu alwanuha wa jabu hasudu wa albanuha. Kayaknya bagus, maknanya jauh panggang daripada api. Wasyatu sauda'u wal labanul abyadu. Demi kambing yang berwarna hitam dan susu yang putih. Ngapain dia bersumpah dengan susu segala? Nah, ini lucu. Musailamah Al-Kadzab niki cerdas, tetapi ketika dia menantang Al-Quran,
Allah itu langsung nyungsepkan dia itu menjadi orang sebodoh-bodoh orang. Innahu la'ajabun mahdun dan seterusnya. Kemudian ada lagi, niki panjang ya. Al-filu mal-filu. Ini ingin nyanyi surat Al-Fil. Apa maknanya? Al-fil, gajah. Mal-fil, kamu tahu enggak gajah itu apa? Lawang orang semuanya sudah tahu itu gajah, kok ngapain ditanyain lagi, ngerti kan? Redaksinya ini, sastranya sebenarnya bagus. Il-ilnya bagus, tetapi maknanya jauh daripada Al-Quran. Maka disebut Al-Imam Al-Maraghi mendekati saja tidak. Mendekati saja tidak. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu fil? Lahu danabun wabil. Maka gajah itu punya ekor yang kecil. Wa khurtumun tawil. Dan belalainya panjang. Ngapain diceritain? Gimana betul? Sebenarnya bagus. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhanabun wabil, wa khurtumun tawil, il-il sedanten. Tapi maknanya jauh panggang daripada api. Enten melih, saya contohkan satu lagi. Niki malah mboten ke kajian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Niki kita lanjutkan pertemuan mendatang kalau mboten cekap nggih. Enten melih niki karya Musailamah Al-Kadzab yang dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Maraghi ketika dia menantang Al-Qur'an, orang secerdas apapun maka dia akan kelihatan sangat bodoh. Ya Difda pintu Difda'ain. Wahai kata. Ngapain dia berbicara sama kata? Pinta Difda'ain. Satu kata itu, kata Musailamah Al-Kadzab bisa ada karena adanya dua kata. Karena satu kodok itu ada karena ada dua kodok. Lah terus hikmahnya apa ini? Naqimatun naqin. Lompatlah sepuasmu melompat. Nisfuki fil ma'i wa nisfuki fit tin. Nah sajane nggih ya difta bin Diftat ain naqimatun naqin nisfuki fil ma'i wa nisfuki fitin. Dan ini enten ini nggih. Tapi separuh badanmu di air dan separuh badanmu di tanah. Lah maksudnya apa nih? Dan masih banyak ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baqilani, juga disebutkan juga Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab-kitabnya. Maka ini jauh panggang daripada api. Ketika orang mau menantang Al-Quran, maka dia tidak akan sanggup. Maka disebut Al-Quran itu adalah petunjuk hudan linnas. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk di dalam apa? Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Imam Al-Maraghi itu menyebutkan yang pertama hidayatul ilham. Hidayah ilham. Apa itu hidayah ilham? Wa takunu litifli mundu wiladatihi. Ilham ini diberikan kepada anak kecil mulai dari ketika dia lahir. Apa bentuknya? Fahuwa yash'uru bil hajah. Ketika dia lapar, dia nangis. Maka kita tahu sebagai orang dewasa kalau anak kecil itu nangis berarti tandanya dia lapar. Atau dia haus, niku pun lumrah niku. Insting kita sebagai orang tua mesti begitu. Tidak mungkin anak kecil nangis, kita kasih minum tidak mau, ternyata mintanya uang. Begitu kita kasih uang 5.000 terus dia diam, tidak ada itu. Maka kalau dia yash'uru bil hajah, hajahnya apa? Hajahnya makan, hajahnya minum. Nah ini namanya hidayatul ilham. Yang kedua ada 4. Yang kedua adalah hidayatul hawas. Ini saya masih mengutip tafsir Al-Maraghi. Hawas ini dimiliki tidak saja manusia, tetapi al-insan wal hayawan wal a'jam. Bisa dimiliki oleh manusia dan juga bisa dimiliki oleh hewan. Dan di hewan itu disebut oleh beliau atammu min humamil insan fil insan, lebih sempurna daripada yang dimiliki oleh manusia. Seperti apa? Indra penciuman. Seperti singa itu dia bisa mencium bau makanan dari jauh.
Hidung kita kadang-kadang ndak mampu kita mencium bau makanan dari jauh. Tikus niku nggih ngoten, tikus niku kita dekati udah lari dia, tahu kalau ada orang dekat. Ini insting, hawas namanya, indra. Hidayatul akli, kemudian yang ketiga akal. Dan dia wahiyya hidayatun a'la min hidayatil hassi wal ilham. Dia lebih tinggi daripada hidayah insting itu, indra, dan juga hidayah ilham. Dan yang keempat adalah hidayatul adyan wa syara'i, yaitu hidayah yang berupa agama dan syariat. Dan ini lebih tinggi, hidayah yang paling tinggi. Karena hidayah ini pada dasarnya adalah shortcut. Akal kita apakah bisa menjangkau terhadap keesaan Tuhan? Bisa. Akan tetapi cara beribadah kepada Allah itu kita tidak tahu. Kalau hanya mengandalkan akal, kita tahunya dengan syariat. Maka sampai kepada hidayah akal saja ini tidak sempurna. Orang-orang barat, kesalahan mereka itu mereka tidak percaya pada agama. Maka ketika mereka menulis karya-karya terutama tentang filsafat itu, mereka sampai berhasil tembus kepada kepercayaan terhadap Tuhan. Tetapi yang disayangkan mereka tidak tahu cara bagaimana menyembah Tuhan yang esa itu. Mereka percaya bahwasanya bumi ini ada yang menciptakan, dunia ini ada yang menciptakan, manusia itu diciptakan, nanti pada akhirnya akan mati, kembali kepada Sang Pencipta. Tapi apa yang mesti kita lakukan terhadap Pencipta kita, itu tanpa hidayatul adyan wa syara'i itu tidak bisa. Maka untuk itulah Allah menurunkan hidayahnya yang keempat ini sebagai penyempurna, supaya kita langsung tahu apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Para sedaya ingkang hormati, niki tentang Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kita sampai kepada maja'a fi sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada rambut Kanjeng Nabi. Insyaallah kita akan kaji lagi di pertemuan yang akan datang karena waktunya tidak mencukupi. Menika ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih wonten kalpatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.